Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Arita Marini ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar, serta teman-teman yang saya banggakan. Saya Yuriko Budi Prambudi, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada presentasi kelompok 2. Kelompok 2 hari ini akan membahas materi tentang efektivitas sekolah. Boleh di next? Oke, untuk anggota dari kelompok 2 itu, yang pertama ada Anissa Rizky Humairah, lalu yang selanjutnya ada Aulia Supaharani, selanjutnya ada Yurika Berdi Prambudi, lalu ada Kurnia Rahmi, ada Maria Tarigan, dan yang terakhir ada Nida Laila Naswah. Oke, boleh di next. Pada materi kelompok 2 hari ini, kelompok 2 akan membahas 6 poin. Yang pertama itu ada pengertian efektivitas dan efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Maria Tarigan. Lalu materi yang kedua yaitu ada fungsi untuk mencapai efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Anissa Rizky Humairah. Lalu materi yang ketiga ada efektivitas sekolah dalam berbagai perspektif yang akan disampaikan oleh Aulia Supaharani. Lalu materi yang keempat ada ciri-ciri efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Yurika Akbardi Prambudi. Lalu materi yang kelima, ada indikator efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Kurnia Rami, dan materi yang terakhir yaitu yang keenam, ada yang mewujudkan sekolah yang efektif yang akan disampaikan oleh Nida Laila Naswa. Boleh di next? Masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian efektivitas dan efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Maria Tarigan. Kepada Maria Tarigan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama itu pengertian efektivitas dan efektivitas sekolah. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau aktif. Apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat pada tahun 1986 yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target atau kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Dengan demikian, efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran atau tujuan. Selanjutnya, efektivitas sekolah menurut Taylor adalah sekolah yang semua sumber dayanya diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun saat di rumus pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana termuat kurikulum. Sekolah efektif utamanya memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kedudukan, peran, tugas, dan fungsi sekolah sebagai agen pembaruan pelayanan peningkatan masyarakat secara keseluruhan yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang telah dicapai. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Maria Tarigan atas penyampaian materinya. Boleh di next? Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu ada fungsi untuk mencapai efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Anissa Rizky Humairah. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu fungsi untuk mencapai efektivitas sekolah. Kualitas yang teridentifikasi dari segi belajar siswa tidak hanya unggul pada kecerdasan atau kemampuan akademik, tapi juga pada dimensi lain yang dibutuhkan dalam kehidupan, yaitu dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mengenai sekolah efektif, menurut Shane pada tahun 2006, mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mampu secara optimal memenuhi fungsi-fungsinya, baik ekonomi, sosial, kemanusiaan, politik, budaya, atau pendidikan. Dan fungsi yang pertama, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi sekolah adalah menciptakan kondisi agar siswa aktif secara finansial sehingga mereka dapat hidup dengan baik. Fungsi yang kedua, yaitu fungsi sosial kemanusiaan, adalah sekolah sebagai sarana bagi siswa untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Fungsi yang ketiga, yaitu fungsi politik. Fungsi politik sekolah merupakan alat untuk mengumpulkan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Lalu fungsi yang keempat, yaitu fungsi budaya sekolah.
Fungsi budaya. Jadi fungsi budaya sekolah adalah alat untuk mentransmisikan dan mentransformasikan budaya. Lalu fungsi yang kelima, fungsi pendidikan. Jadi fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai sarana proses pematangan dan pembentukan kepribadian peserta didik. Efektivitas sekolah menunjukkan bahwa sekolah memiliki desain proses yang berorientasi pada pembelajaran optimal dari berbagai sumber dan metode. Efektivitas sekolah mengacu pada pemberdayaan seluruh bagian organisasi sekolah di mana pembelajaran didasarkan pada inti, misi, dan fungsi dari setiap struktur program agar siswa belajar dengan nyaman dan mencapai hasil yang telah ditentukan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anda sekali lagi Humaira atas penyampaian materinya. Boleh di next. Oke, materi selanjutnya itu ada efektivitas sekolah dalam berbagai perspektif yang akan disampaikan oleh Aulia Supaharani. Kepada Aulia Supaharani, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada efektivitas sekolah dalam berbagai perspektif. Yang pertama, efektivitas sekolah dalam perspektif mutu pendidikan. Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, hasil pendidikan yang bermutu memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif. Efektivitas sekolah dalam perspektif mutu pendidikan dapat dikatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki masukan siswa dengan potensi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang kedua, dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional kepala sekolah. Yang kedua, ada efektivitas sekolah dalam perspektif manajemen. Manajemen sekolah adalah proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematis. Tindakan-tindakan manajemen tersebut bersumber pada kebijakan dan peraturan-peraturan yang disepakati bersama yang diwujudkan dalam bentuk sikap, nilai, dan perilaku dari seluruh orang yang terlibat di dalamnya. Apabila dilihat dari perspektif ini, maka dimensi efektivitas sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan belajar bagi siswa. Yang kedua ada pengelolaan dan layanan siswa. Yang ketiga ada sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat ada program dan pembiayaan. Yang kelima ada partisipasi masyarakat, dan yang keenam ada budaya sekolah. Lalu selanjutnya ada efektivitas sekolah dalam perspektif teori organisme. Efektivitas sekolah mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai self-renewing schools atau adaptive school, atau disebut juga sebagai learning organization, yaitu suatu kondisi di mana kelembagaan sekolah sebagai satu entitas mampu menangani permasalahan yang dihadapinya sementara menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi. Dalam perspektif ini, maka bentuk kehidupan apapun hanya akan mampu bertahan apabila organisme itu mampu memberikan respon yang tepat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Untuk bisa adaptif, sekolah sebagai organisasi harus secara terus-menerus mempertanyakan dua hal yang esensial, yaitu yang pertama, apakah yang menjadi hakikat keberadaan sekolah, dan yang kedua, apakah yang menjadi tujuan utamanya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aulia Supaharani atas pemaparannya. Boleh tolong di next. Oke, materi selanjutnya itu ada ciri-ciri efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan semua masukan dan proses bagi ketercapaian output pendidikan, yaitu seperti prestasi sekolah, terutama prestasi siswa yang ditandai dengan dimilikinya semua kemampuan berupa kompetensi yang dipersyaratkan di dalam belajar. Nah, efektivitas sekolah terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan personel lainnya, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah dan masyarakat, dan pengelolaan bidang khusus lainnya.
Hasil nyatanya merujuk pada hasil yang diharapkan. Efektivitas dapat juga ditelaah dari yang pertama, yaitu masukan yang merata, lalu yang kedua, keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, lalu yang ketiga, ilmu dan keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, lalu yang keempat, pendapatan tamatan yang memadai. Oke, selanjutnya, ciri-ciri efektivitas sekolah menurut Hutton and Smith pada tahun 1992, yaitu yang pertama, ada kebermaknaan proses belajar mengajar atau PBM, lalu yang kedua, manajemen sekolah atau pengelolaan sekolah, lalu yang ketiga, efektivitas budaya sekolah atau iklim yang kondusif, yang keempat, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, lalu yang kelima, output sekolah atau hasil dan prestasi, dan yang keenam, outcome atau benefit. Boleh minta tolong di next? Oke, lalu menurut Taylor dalam Ridwan pada tahun 2009, ciri-ciri efektivitas sekolah yaitu ada 7 poin. Yang pertama, tujuan sekolah dinyatakan secara jelas dan spesifik. Lalu yang kedua, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Lalu yang ketiga itu ada ekspektasi guru dan stafnya tinggi. Lalu keempat, adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lalu yang kelima, adanya iklim yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Yang keenam, kemajuan siswa sering dimonitor dan yang terakhir, menekankan pada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial. Boleh minta tolong di next? Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada indikator efektivitas sekolah yang akan disampaikan oleh Kurnia Rahmi. Kepada Kurnia Rahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada indikator efektif sekolah itu meliputi 3 poin. Yang pertama, indikator efektivitas sekolah meliputi 4 indikator. Indikator yang pertama, indikator kinerja internal. Meliputi lama belajarnya siswa, tingkat keberhasilan jumlah lulusan, distribusi siswa, kinerja pengajaran, dan hasil belajar siswa. Indikator yang kedua yaitu indikator kinerja eksternal, yaitu yang pertama, aksesibilitas lulusan. Yang kedua, destinasi lulusan. Yang ketiga, penghargaan. Yang keempat, timbal balik masyarakat. Lalu yang indikator ketiga itu ada indikator operasional, meliputi ukuran kelas, rasio guru atau siswa, beban belajar siswa, pemakaian sumber daya, dan penggunaan ruang. Indikator yang keempat yaitu indikator produktivitas guru, meliputi publikasi, kontrak, situasi, dan kualifikasi. Kemudian ada poin kedua yaitu indikator keberhasilan sekolah yang efektif, di mana yang pertama itu sekolah memiliki efektivitas program. Indikator yang harus diperhatikan yaitu efektivitas program sekolah supaya bisa membentuk kepribadian anak yang berhubungan dengan moral, akhlak mulia, menguasai iptek, dan berkarakter bangsa. Yang kedua itu sekolah harus bisa memahami kondisi anak didik, di mana sekolah harus memahami kondisi anak didiknya dengan karakteristik yang pasti berbeda-beda, di mana guru saat mengajar di kelas harus bisa memilih strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Yang ketiga, sekolah harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Sekolah harus memiliki indikator bahwa pihak sekolah harus memelihara dan membuat program komunikasi yang rutin dengan orang tua murid untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan anak beserta masalahnya. Dari program ini diharapkan adanya kesamaan pandangan dan pemahaman antara pihak sekolah dengan orang tua dalam mendidik peserta didik, serta bisa menemukan solusi terbaik saat menemukan permasalahan. Kolaborasi ini bisa terbangun dengan sendirinya dan mampu menghasilkan pendidikan yang berkualitas karena adanya kontribusi positif dari pihak keluarga. Lalu, saya next dulu sebentar. Lalu, poin ketiga adalah efektivitas pendidikan dalam setiap tahapannya berproses pada Dasolen dan desain dengan indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama itu ada indikator input, meliputi karakteristik guru, fasilitas, perlengkapan, dan materi pendidikan, serta kapasitas manajemen. Yang kedua, indikator proses, meliputi perilaku administratif, alokasi waktu guru, dan alokasi waktu peserta didik. Yang ketiga, indikator output, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan peserta didik, meliputi hasil prestasi belajar, sikap, keadilan, dan persamaan. Dan yang keempat, indikator outcome meliputi jumlah lulusan ke tingkat pendidikan berikutnya,
prestasi belajar di sekolah yang lebih tinggi dan pekerjaan serta pendapatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kurnia Rahmi atas penyampaian materinya. Selanjutnya itu masuk ke materi mewujudkan sekolah yang efektif yang akan disampaikan oleh Nida Laila Naswa. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya itu mewujudkan sekolah yang efektif. Menurut Effendi, ada 4 upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang efektif. 1. Komunikasi yang terbuka. 2. Pengambilan keputusan bersama atau open management. 3. Memperhatikan kebutuhan guru dan siswa. 4. Keterpaduan sekolah dengan masyarakat. Keprofesionalan kepala sekolah dalam mengelola sekolah menjadi sekolah yang unggul menjadi kunci utama. Kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya dapat dijelaskan adalah mempunyai kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang diserahkan padanya, mempunyai sikap jujur, bijaksana, adil, dan amanah. Dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai kemampuan untuk menerapkan keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis. Kemampuan untuk memotivasi guru, staf, dan pegawai lainnya untuk bekerja dengan penuh keikhlasan, kemampuan untuk memenuhi implikasi, dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu, menurut Departemen Pendidikan Nasional, Depdiknas, Nur Effendi menjelaskan sekolah dikatakan baik apabila memiliki 8 kriteria. 1. Siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. 2. Sarana dan prasarana. Pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. 3. Iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. 4. Guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. 5. Melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibanding dengan siswa seusianya. 6. Jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. 7. Proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa maupun wali siswa. Dan yang ke-8 itu ada sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana dan target hasil yang ditetapkan terlebih dahulu. Sekolah efektif, sekolah yang memiliki manajemen yang baik, transparan dan akuntabel yang mampu memberdayakan semua komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif. Mulai di next. Lalu Bosker dan Guldamon dalam Mordianto mengatakan bahwa sistem sekolah yang efektif terdiri dari 5 komponen, yaitu konteks, misal kebutuhan masyarakat, lingkungan sekolah, dan kebijakan pendidik. 2. Input, misal sumber daya dan kualitas guru. 3. Proses, misal iklim sekolah dan kurikulum. 5. Output, misal hasil belajar siswa dan pencapaian keseluruhan. Dan 5. Outcome, misalnya kesempatan kerja dan penghasilan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nida Laila Naswa atas penyampaian materinya. Boleh minta tolong di next? Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 2 pada hari ini. Efektivitas sekolah adalah sekolah yang semua sumber dayanya diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi dapat mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah itu. Kualitas yang teridentifikasi dari segi belajar siswa tidak hanya unggul pada kecerdasan atau kemampuan akademik, tetapi juga pada dimensi lain yang dibutuhkan dalam kehidupannya, yaitu dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Mengenai sekolah efektif, mendefinisikan sekolah efektif sebagai sekolah yang mampu secara optimal memenuhi fungsi-fungsinya, baik dari ekonomi, sosial kemanusiaan, politik, budaya, atau pendidikan. Nah, efektivitas sekolah dalam berbagai perspektif, yaitu dalam perspektif mutu pendidikan, dalam perspektif manajemen, dan dalam perspektif teori organisme. Ciri-ciri efektivitas sekolah yakni kebermaknaan proses belajar mengajar,
manajemen sekolah atau pengelolaan sekolah, efektivitas budaya sekolah atau iklim yang kondusif, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, lalu output sekolah atau hasil dari prestasi, dan outcome atau benefit. Indikator efektivitas sekolah meliputi indikator kinerja internal, indikator kinerja eksternal, indikator operasional, indikator produktivitas guru. Lalu, 4 upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang efektif, yaitu antara lain komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan bersama atau open management, lalu memperhatikan kebutuhan guru, serta memperhatikan kebutuhan siswa, dan yang terakhir, keterpaduan sekolah dengan masyarakat. Sekian pemaparan materi di kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.